Mari jemaat sekalian kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih-Mu bagi kami. Ketika kami menyadari betapa Tuhan hidup kami telah hancur, bahkan kami dikatakan adalah orang-orang yang telah mati karena dosa dan pelanggaran kami. Namun kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu, oleh keajaiban anugerah-Mu Bapa, Engkau telah menebus kami dan telah menghidupkan kami kembali. Kami bersyukur firman Tuhan mengatakan bahwa kami telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan Tuhan, Kau telah menempatkan kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh memahami keajaiban firman Tuhan yang dalam dan luar biasa ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Dan Tuhan, pakai hamba-Mu memberitakan dengan jelas untuk dimengerti menjadi berkat bagi umat-Mu. Dan Tuhan, sepanjang firman-Mu kami baca dan kami renungkan, Roh Kudus Tuhan boleh menguatkan kami, boleh berkarya di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, Musa bersyukur minggu ini boleh kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Dan kita bersyukur untuk situasi pandemi yang mulai mereda dan surut di Jakarta dan sekitarnya. So sekalian, mari kita boleh berdoa terus supaya oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, Indonesia dipulihkan. Dunia ini juga boleh dipulihkan. Dan kita boleh diizinkan untuk boleh kembali bangkit melakukan setiap pekerjaan kita, maupun juga pelayanan gereja boleh kembali berjalan dengan baik dan aktif kembali. So sekalian, hari ini Musa akan memberitakan dari Efesus pasal 2 ayat 1-7. Tema khotbah hari ini dihidupkan bersama-sama Kristus. Saya akan membacakan satu ayat kunci di dalam perikop ini. Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Tetapi Allah. Saya akan bacakan ulang sekali lagi. Saudara perhatikan gambaran lukisan yang saya tayangkan yang menggambarkan bagian sebelum dari ayat 4 dan bagian sesudahnya. Dan sampai di ayat 4 Alkitab mengatakan, tetapi Allah. Saya berharap saudara bisa mendapatkan satu gambaran yang jelas. Dan saya akan membacakan beberapa kalimat penting di sini. Ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Allah. Tetapi Allah melimpahkan kasih-Nya yang besar untuk kita. Telah menghidupkan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Memberi tempat bersama-sama Kristus di surga. So sekalian, statement di Efesus pasal 2 ayat 4 hanya dua kata yang singkat, tetapi Allah. Tapi saya ingin mengatakan saudara sekalian, ini adalah salah satu frase favorit saya di dalam Alkitab. Dan di dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, kata ini tercantum 39 kali. Tetapi secara konsep, ada ratusan kali muncul di Alkitab. Karena ada bagian lain dikatakan tetapi Kristus. Ya, ada bagian-bagian yang di ayat sebelumnya dikatakan Tuhan dan sampai di situ akan tetapi. Dan kita tahu saudara sekalian, ini adalah satu hal yang luar biasa. Kata ini adalah satu kebenaran ilahi yang sebenarnya patut kita sangat syukuri. Karena di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah ketidakberdayaan dan dosa-dosa umat manusia, firman Tuhan mengeluarkan sebuah statement yang jelas, tetapi Allah. Dan kalau saudara sekalian, rumus ini dibawa ke dalam dunia matematika. Ini adalah sebuah rumus yang extraordinary. Di dalam matematika, hukum ini akan dikenal sebagai unlimited reversal. Mengapa? Karena kata tetapi itu adalah sebuah pembalikan. Sesuatu yang negatif menjadi positif. Sesuatu yang kecil akan menjadi besar. Kalau di dalam grafik X dan Y, sesuatu yang di bawah akan menjadi naik di atas. Sesuatu yang di kanan akan pergi ke kiri, yang di kiri akan pergi ke kanan. Sebuah pembalikan. Dan kata kedua adalah nama Tuhan, Allah sendiri. Dia adalah pribadi yang unlimited di dalam kekuasaannya,
di dalam kasih dan anugerahnya, di dalam kemuliaan dan kebesarannya. Sehingga kedua rumus ini kalau digabungkan, tetapi dan Allah digabungkan, ini menjadi sebuah pembalikan yang dampaknya itu unlimited, tidak terbatas. Dan sekalian kita mesti bersyukur untuk hal ini. Mengapa? Saya akan tunjukkan. Di Efesus pasal 2, 3 ayat pertama mengkisahkan tentang kondisi konkret hidup manusia. Dan Paulus sebagai seorang rasul sangat jujur. Dia tidak malu-malu, dia tidak sungkan-sungkan menggambarkan kondisi kita. Ayat 1 jelas mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Pendeta Warren Wiersbe mengatakan, orang-orang berdosa yang terhilang sebenarnya bukan cuma sekedar sakit yang membutuhkan pertolongan. Mereka adalah orang yang sudah mati dan membutuhkan hidup, dan itu kondisi kita. Kalau dilukiskan seperti ini, sebuah tengkorak yang sudah gak bernyawa, walaupun di depan ada Alkitab, dia gak bisa baca. Kalau dia baca pun dia gak mengerti. Itulah kondisi kerohanian manusia ketika terpisah dari Tuhan, ketika terkutuk di bawah hukum dosa. Kita seperti tengkorak ini, yang kalau kita disodorkan Alkitab pun kita baca, kita gak mengerti. Kita gak punya hidup yang bisa terkoneksi dengan Tuhan. Ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terjemahan New English Translation menerjemahkan sangat bagus. Dia menerjemahkan the ruler of the spirit that is now energizing the sons of disobedience. Penguasa roh-roh yang sekarang memberi energi yang kepada anak-anak yang memberontak, generasi yang rebellious, yang pemberontak. Sekalian, dan ini adalah satu statement yang sangat jelas. Saya tidak tahu apakah saudara pernah merasakan kepekaan rohani ketika saudara mengunjungi satu tempat. Sekalian, ini sesuatu yang memang sangat subjektif. Tapi saya ingin mengatakan di dalam dimensi spiritual, ini adalah sesuatu yang sungguh ada. Kadang-kadang di dalam kondisi iman yang baik, dan ketika saya ada di dalam situasi kondisi rohani yang prima, saya bisa merasakan. Katakan ketika saya ada di Bali, di satu malam ketika malam Halloween, waktu itu saya tidak aware dengan sumu dan dengan anak-anak. Malam itu habis kebaktian dari gereja, tiba-tiba kami masuk ke Kuta dan kami muter ke Legian. Dan kami tidak tahu kalau itu adalah pesta malam Halloween. Wah, kami kaget karena jalanan macet, dan karena macet udah gak bisa lewat, gak bisa berjalan dengan lancar. Dan kami kaget sekali, seluruh pub dan diskotik yang ada di jalan Legian Kuta itu penuh dengan orang-orang yang memakai tanduk iblis yang ada lampunya di dalam, dikasih lampu LED atau berdandan jadi zombie, jadi tengkorak, jadi kuntilanak, jadi Dracula. Wah, seram sekali saudara sekalian. Dan malam itu saya bisa merasakan sebuah aura peperangan rohani. Karena kita begitu tidak nyaman di tengah-tengah kemacetan itu, dan kita harus lewati. Tapi saya tahu itu adalah satu pengalaman yang Tuhan izinkan. Kita bisa melihat situasi dunia yang sedang terjadi. Mungkin saudara pernah pergi ke tempat-tempat yang lain, ke kota-kota di mana dosa itu begitu merajalela. Katakanlah itu perjudian, narkoba, drugs, prostitusi. Dan di tempat-tempat seperti itu mungkin pikiran saudara bisa tertarik sedikit, tergoda sedikit terhadap dosa-dosa itu. Walaupun saudara di dalam kondisi yang melawan godaan itu. Tetapi di situ iblis sedang bekerja. Karena apa? Roh penguasa kerajaan angkasa memberi energi, memberi kekuatan kepada generasi yang durhaka untuk melakukan dosa mereka, melampiaskan dosa mereka. Itu situasi dunia hari ini, saudara sekalian. Dan kita berhadapan dengan kondisi dunia seperti itu. Kita pernah ada di dalam situasi seperti itu. Alkitab mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka.
ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. 3 ayat gambaran ini menggambarkan kemiskinan rohani, keruntuhan rohani yang sangat mengerikan. Dan untuk menggambarkan satu kondisi kemiskinan yang parah, saya ingin mengajak kita tamasya sebentar ke satu kota yang sangat mewah yang mungkin saudara pernah tahu. Kalau saya kasih gambaran ini, foto ini, saudara tahu nggak ini kota apa? Ada yang bisa tebak? Ya? Wah, ada yang bilang Las Vegas, betul. Jangan-jangan sudah pernah pergi ya. Siapa yang pernah judi di Las Vegas? Ya, ini adalah Las Vegas. Ya, kota dengan penuh banyak kasino, ya, dan juga pasti peredaran obat bius dan pasti prostitusi. Yaitu hotel-hotel, itu adalah hotel bintang 5 diamond dengan kelas yang paling mahal dan paling mewah yang ada di dunia. Las Vegas adalah kota yang ketika di masa normal hidup 24 jam. Mungkin saat ini juga masih sangat aktif. 1 tahun dikatakan ada bilionan, ya, itu artinya miliaran US dollar yang dibelanjakan dan dihabiskan di kota ini. Dan kota ini berada di gurun Nevada, yang berarti curah hujannya itu sangat sedikit. Dikatakan 1 hari, ya 1 tahun 365 hari, hanya 23 hari ada hujan. Sisanya kering, dan hujannya itu juga bukan hujan yang besar banget. Tetapi karena dia adalah sebuah kota yang sangat mewah, ya, dengan fasilitas yang sangat baik, mereka punya drainase, ya, bawah tanah, sehingga kalau hujan, sampai hujan besar sekalipun atau ada banjir bandang, kota ini tidak pernah akan tenggelam atau kebanjiran. Mereka punya sistem pembuangan air yang dibuat sangat besar sekali yang ada di bawah kota itu. Dan itu adalah jaringan yang memenuhi seluruh bagian bawah dari kota Las Vegas. Nah, saudara sekalian, 2 tahun yang lalu ada wartawan yang melakukan sebuah penelitian dan seluruh dunia kaget ketika berita ini diposting. Ternyata saudara sekalian, di tempat-tempat, ya, saluran air yang sangat luas dan bagus itu, tingginya itu mungkin setinggi lantai bawah dari ruangan ibadah kita, ya, bisa 3 meter, 2,5 sampai 3 meter. Dan mereka menemukan ada sebuah komunitas, ya, yang tidak kelihatan, sekitar lebih dari 1.000 orang gelandangan yang tinggal, ya, tersebar di lorong-lorong atau terowongan air yang ada di bawah kota itu. Dan mereka dikenal sebagai the tunnels dwellers atau penghuni terowongan yang ada di bawah kota Las Vegas. Ya, ini gambarannya. Di atas ada kota yang sangat mewah, di bawah ada terowongan air untuk membuang air hujan, tetapi kemudian dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, dan di situ mereka tinggal. Sekalipun saudara sekalian mereka tidak punya listrik, mereka tidak punya saluran air dan juga pembuangan, mereka bisa tinggal di situ. Saudara sekalian, ada komunitas-komunitas yang berbeda. Di situ dikatakan ada 3 blok khusus untuk pecandu narkoba dengan jenis narkoba yang beda-beda, ya, heroin, ya, mungkin mefetamin dan juga sabu-sabu atau jenis yang lain. 3 kelompok dengan narkoba berbeda tinggal di 3 blok yang berbeda. Yang lain adalah kelompok preman, ya, kriminal, ada mantan tentara perang yang stres. Ada juga memang orang-orang miskin yang memang hanya ingin menyambung hidup dan mereka terpaksa tinggal di situ. Ditanyakan, kenapa kalian mau tinggal di situ? Mereka mengatakan, karena di tempat ini kami mudah mendapatkan uang. Ya, orang-orang yang mau berjudi itu biasa lebih royal dan mereka suka memberi kepada orang miskin. Atau mereka lemparkan, ya, makanan, lemparkan uang. Dan ketika, ya, hotel-hotel membuang sisa-sisa makanan yang ada, mereka bisa mendapatkan makanan yang berlimpah dari hotel, ya, dari kasino yang beroperasi di atasnya mereka. Dan terlepas dari resiko penyakit menular, kita nggak tahu kondisi COVID hari ini bagaimana, ya, tetapi mereka tetap hidup di situ. Ya, saya menemukan satu berita, ya,
3 minggu yang lalu masih ada berita tentang komunitas ini. Dan di situ Amerika itu laba-laba itu umumnya beracun, ya, dan di tempat yang ada laba-laba yang sangat beracun, atau ketika kalau sampai terjadi hujan besar dan banjir datang menyapu semua, dan itu risiko mereka bisa mati, mereka taruhan nyawa untuk tetap tinggal di situ. Mereka membangun, ya, tempat tinggal mereka, dan mereka menikmati apa yang mereka bisa tinggali. Ya, ada orang cacat, ya, ada suami istri gelandangan menempati lorong seperti itu. Dan ada satu liputan, ya, dari The Guardians, ya, mengkisahkan tentang sebuah kisah hidup yang sangat menyedihkan. So sekalian, saya sempat tanya sama satu teman saya. Dia bilang, "Musuh, gua juga nggak tahu nama itu. Lu jangan tanya gua dong. Gua ini orang baik-baik, tidak ada urusan sama pornografi." Iya, sama. Gua juga nggak tahu, bro, gitu, ya. Tetapi saya sempat konsul apakah saya perlu ceritakan ilustrasi ini. Dan teman saya mengatakan, "Nggak apa-apa, Musuh, ceritakan aja sebagai satu informasi untuk jemaat." Orang ini usianya hari ini kira-kira 39 tahun. Ya, masih tidak terlalu tua. Ya, dan fotonya di sebelah kiri itu, ya, kelihatan udah tua banget, ya, udah nenek-nenek umur mungkin 60-an, 70-an, ya. Tetapi dia masih umur 39 tahun. Dan dia adalah salah satu bintang film porno yang terkenal, yang mungkin ketika masa-masa dia sedang aktif bekerja, dia punya income yang cukup besar. Tapi ketika dia mengalami kebangkrutan, ketika hidupnya hancur, dia pun adalah salah satu penghuni di terowongan ini. So sekalian, saya tidak tahu Anda yang tinggal di Serpong hari ini, di tengah-tengah segala sistem kota yang sangat baik, kita bisa nggak bayangkan, ya, ada sebuah komunitas yang tinggal, ya, di terowongan pembuangan air dan hidup di dalam sebuah situasi yang begitu menyedihkan. Sedikit banyak, saudara sekalian, gambaran ini bisa menjadi satu gambaran, ya, kondisi rohani kita yang sesungguhnya jauh lebih bobrok, jauh lebih miskin, jauh lebih menyedihkan di hadapan Tuhan. Tapi satu ayat yang sangat luar biasa sampai di ayat 4. Bagian firman Tuhan ini dimulai dengan satu kata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." So sekalian, kata "tetapi Allah" adalah sebuah kabar baik yang sangat menghiburkan. Ini adalah the good news dari seluruh Alkitab. Dan kita bersyukur firman Tuhan selalu menghibur kita, menguatkan kita dengan kata ini. Ketika umat Tuhan di tengah-tengah kondisi yang desperate dan tidak ada pengharapan, tetapi Allah datang memberikan pengharapan. Ketika ada orang buta matanya nggak bisa melihat, tetapi oleh jamahan Tuhan sekarang dia bisa melihat. Ketika ada orang kusta yang dinajiskan dan diusir oleh komunitas, tetapi Yesus ketika menjamah dia disembuhkan dan dia mendapat sebuah kehidupan yang normal kembali. Ketika kita yang binasa karena hukuman dosa kita, firman Tuhan mengatakan tetapi Allah datang. Saat kita terbelenggu oleh dosa, Alkitab mengatakan tetapi Allah datang menebus kita. Saat kita tidak berdaya melawan hawa nafsu dan pikiran kita yang jahat, Alkitab mengatakan tetapi Allah memberi kebebasan dan kemenangan. Saat tidak ada jalan keluar dan kita sudah tidak berdaya, Alkitab mengatakan tetapi Allah datang menjumpai dan mengangkat kita, dan Ia memberikan pengharapan kepada kita. Dan satu hal yang lebih jauh lagi, Alkitab mengatakan tetapi dan di dalam Kristus Yesus Allah telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini adalah satu privilege yang luar biasa. Di bagian lain Paulus mengatakan bahwa kebangkitan kita, ya, dan juga tempat kita di surga adalah sesuatu yang kita nantikan di kemudian hari, di masa yang akan datang. Tapi di bagian lain Paulus mengatakan itu sudah terjadi. Ya, makanya di dalam eskatologi ada istilah already and not yet. Sudah dan juga masih kita nantikan. Tetapi di bagian Efesus ini Paulus memakai gambaran already. Ya, Yesus, di dalam Yesus Kristus
Bapa telah membangkitkan kita. Ya, dan kata memberikan tempat bersama dengan Yesus di surga itu juga adalah sebuah tenses yang telah terjadi. And made us sit together. Ya, terjemahan New King James. Made itu artinya sudah terjadi. Bukan make us. Made us sit together in the heavenly place in Christ Jesus. So sekalian, ini satu misteri yang kadang-kadang sulit kita pahami. Kita mengatakan, gimana Tuhan? Aku kan masih hidup di dunia. Aku masih menghadapi hidup yang berat, hidup yang penuh tantangan, penuh dengan cobaan, ya penuh dengan kesulitan. Aku belum merasakan sukacita surga yang Alkitab katakan. Tapi firman Tuhan mengatakan secara realitas rohani, ya status kita dan roh kita telah diberi tempat di surga, duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, bukan jongkok, bukan berdiri, saudara sekalian. Dan kata duduk di dalam pengertian di zaman itu, ya adalah mendapatkan sebuah status yang terhormat. Secara realitas rohani, roh kita telah ditempatkan di surga. Kita punya sebuah akses, kita punya sebuah privilege, hak istimewa untuk berkomunikasi dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Dan saya tidak tahu apakah privilege ini, hak istimewa ini adalah sebuah hak istimewa yang kita sering cicipi, kita sering nikmati. Kita suka ada di situ dan menikmati spend time dengan Tuhan. Saya percaya setiap engkau yang mencintai Tuhan, ketika engkau bersatu, engkau berdoa, engkau mengalami momen-momen yang intim dengan Tuhan, dimensi ini engkau bisa rasakan. Sekalipun secara fisik tubuh kita masih ada di dunia ini, tapi secara realitas rohani, roh kita ditempatkan, diberi tempat bersama-sama dengan Kristus di surga untuk menikmati kasih Tuhan. Saya tidak tahu apakah ini satu kebenaran yang sering saudara dengar di dalam khotbah atau saudara baca di dalam buku rohani. Tapi ketika saya menyiapkan Efesus pasal 2 ini, saya diberkati dan saya menemukan ini satu hal yang sangat luar biasa yang kita perlu pahami dan kita ketahui. Seorang penulis mengatakan, momen ketika engkau percaya pada Kristus, engkau didudukan di dimensi surga. Efesus 2 ayat 6. Dan ini adalah satu privilege yang saya rindu kita nikmati. Ketika kita akan menerima perjamuan kudus sebentar lagi, di situ juga adalah realitas surga dan realitas dunia sedang bertemu. Kita berjumpa dengan Allah Tritunggal. Kita berjumpa dengan para orang kudus yang memenuhi surga pada hari ini. Di momen ini kita boleh bersatu dan kita boleh bertemu bersama-sama di hadapan meja perjamuan Tuhan yang kudus. Dan ayat 7, firman Tuhan ditutup dengan satu statement yang sangat indah. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Suatu kali ada seorang teman saya, dia pernah menggambarkan, ya ayat 7 ini adalah ketika kita sampai di surga nanti. Ya, kita akan mengadakan kesaksian demi kesaksian yang tidak pernah habis-habisnya. Saudara mungkin pernah mengalami momen saudara mengikuti sebuah retreat dan di hari terakhir ada momen kesaksian. Wah, orang-orang yang diberkati akan bersaksi. Saya begitu diberkati. Di retreat ini saya berjumpa dengan Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan, saya diubahkan. Wah, banyak kesaksian yang sangat indah dan luar biasa. Nah, saudara sekalian, sampai di kemuliaan surga nanti, hari demi hari kita akan isi dengan kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kita akan giliran gak habis-habisnya. Setiap orang punya kisah kesaksian yang luar biasa sepanjang hidupnya. Ya, begitu Tuhan kasih giliran, si Herman yang paling aktif langsung angkat tangan, dia nggak mau ketinggalan. Gua mau bersaksi nih, wah dia bersaksi, ya berjam-jam bersaksi. Kita akan exciting mendengar. Semakin engkau mencintai Tuhan, engkau akan semakin exciting dengan kesaksian itu. Tapi semakin engkau tidak mencintai Tuhan, engkau akan bosan bilang, gua ngapain di sini? Mending gua pergi ke dugem. Nah, sekalian orang-orang yang mencintai Tuhan dan menikmati realitas surgawi, mereka akan bersuka cita. Giliran berikutnya orang lain akan bersaksi. Dan kita punya waktu yang tidak terbatas.
miliaran demi miliaran tahun kita akan bersaksi, menikmati. Dan Tuhan akan menunjukkan satu demi satu providensi dan pertolongannya dalam hidup kita. Tuhan akan tunjukkan mungkin pergumulan-pergumulan yang kita rasa begitu berat hari ini, itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar untuk memberkati kita. Dan sampai di momen itu ketika kita melihat the big picture, gambarannya besar, kita bisa berkata haleluya. So sekalian, dan saya percaya ini adalah satu hal yang sangat indah sekali. Efesus 2 ayat 1-7 menggambarkan sebuah kisah yang begitu indah. Dari kehidupan yang telah mati, yang telah binasa, yang tunduk di bawah siksaan iblis yang begitu mengerikan. Tetapi muncul satu kata, tetapi Allah. Dan kita mendapatkan sebuah kisah berikutnya yang begitu berbeda. Kita diselamatkan, kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Kita dibangkitkan, kita ditempatkan di dalam surga, realitas surga. Duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Supaya pada masa yang akan datang, Bapa menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah. Sesuai dengan kebajikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Cuma sekalian, saya ingin menantang saudara sekalian. Hari ini apakah engkau merasakan hidupmu tersiksa? Apakah engkau hari ini merasa ada beban yang masih menimpa, membebani hidupmu? Apakah engkau hari ini masih merasa bahwa engkau masih terbelenggu oleh kuasa dosa dan tidak sanggup mematahkan belenggu itu? Atau apakah hari ini engkau masih mengatakan, aku sebenarnya masih mati secara rohani dan aku belum sungguh-sungguh hidup baru dan mengalami anugerah keselamatan itu? So sekalian saya ingin menantang engkau pada hari ini dengan statement di dalam Alkitab, tetapi Allah. Kalau ada kata ini, Tuhan bisa membalik seluruh hidup kita. Dan Tuhan sanggup menolong kita. So sekalian biarlah blessing, berkat dari tetapi Allah menjadi satu berkat yang kita semua boleh alami. Dan saya minta kepada Anda yang merasakan sebuah beban yang menekan hari ini, datanglah kepada Tuhan. Tetapi Allah telah menghidupkan engkau, telah menempatkan engkau bersama-sama dengan Kristus duduk di surga, supaya Dia boleh menunjukkan kasih karunia-Nya yang melimpah kepada setiap kita. Biarlah engkau boleh berseru kepada Tuhan di dalam doa yang kita akan panjatkan sebentar nanti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur di dalam Alkitab ada sebuah frase yang begitu luar biasa mengatakan tetapi Allah. Dan Tuhan, kami tahu di momen itu hidup kami mengalami sebuah perubahan drastis. Tuhan, kami yang tadinya binasa dihidupkan. Kami yang tadinya terkutuk menjadi orang-orang yang diberkati. Kami yang tadinya adalah orang yang bukan umat Tuhan dan di bawah murka Tuhan, boleh menjadi milik kepunyaan Tuhan dan umat kesayangan Tuhan. Bapa, kami tahu ada banyak hal lain di dalam hidup kami hari ini yang mungkin menakutkan kami, mengkhawatirkan kami. Namun Bapa, kami mau membawa semua itu datang di hadapan-Mu. Kami ingin mengalami ketika Engkau menjamah kami. Tema tetapi Allah juga boleh bekerja di dalam hidup kami. Mengubahkan kami dari orang-orang yang binasa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpuruk, menjadi umat kesayangan Tuhan yang diberkati dengan melimpah oleh kasih Tuhan. Bapa, biarlah Engkau boleh terus menunjukkan kasih-Mu yang berlimpah-limpah kepada kami. Dan Tuhan, kami boleh terus bersyukur menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Berkati momen sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan hadir, Tuhan kuatkan dan Tuhan berkati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.